Ketua, Bu Yameldi, kemudian Pak Dekan, kemudian Bapak Ibu narasumber. Ada tadi Kakanda Max atau Pak Zola Sola, kemudian Kakanda Budi dan Ibu Dr. Hasnah. Baik, dengan 10 menit saya coba tadi melanjutkan mungkin ide besar dari Pak Sola yang berbiasa. Ada beberapa hal nanti yang coba saya dalami dalam posisi sebagai bankir ya, yang alumni pertanian. Mudah-mudahan nanti arsitektur yang akan disampaikan ini nyambung dari ide besar yang disampaikan oleh Pak Sola tadi. Izin saya moderator share screen ya. Ya, silakan Pak. Bapak apa ya, share screen sendiri? Sendiri. Ya, Pak. Kelihatan ya? Ya, udah Pak. Oke, saya kasih view dulu biar full screen. Oke. Jadi Pak Zola tadi sudah menyinggung beberapa hal tentang digitalisasi, tentang industri 4.0. Memang ke depan arsitektur yang kita harapkan dari pertanian Indonesia dan nanti khususnya Sumatera Barat adalah menuju suatu 5 sasaran agar tadi konsep kesejahteraan kayaknya konsepnya perlu indikator yang banyak. Jadi kalau saya ambil secara religiusnya adalah bagaimana membahagiakan petani. Nah, kalau konsepnya bahagia adalah bagaimana petani itu malam hari tidur dengan tersenyum, pagi harinya juga dengan senyum karena mereka punya suatu kehidupan yang cerah dan juga masa depan buat anak-anaknya. Mungkin pikirannya lebih kepada konsep kebahagiaan gitu. Nah, sasaran masa depan dari pertanian yang kita kembangkan adalah mencapai suatu pertanian yang adaptif dengan kemajuan teknologi, digitalisasi, dan tentu industri yang berkembang secara cepat, berubah dengan cepat. Bisnis sekarang berubah menjadi anytime, anywhere, atau dikenal dengan istilah adaptasi kebiasaan baru. Jadi tidak ada lagi suatu batas ruang dan waktu untuk kita berusaha. Kemudian tentu yang kedua adalah produktivitas meningkat. Dengan lahan yang terbatas, bagaimana nanti terobosan teknologi dan industri tersebut membuat produktivitas bisa tetap meningkat. Dan itu sudah terbukti dengan beberapa hasil penelitian riset yang dilakukan oleh para peneliti-peneliti kita yang luar biasa. Kemudian tentu bagaimana kebahagiaan itu muncul, agar muncul suatu konsep kesejahteraan adalah dalam berusaha itu efisien. Dalam konteks efisien adalah dengan lahan yang ada, dengan sumber daya yang sedikit bisa menghasilkan hasil yang banyak. Itu disebut dengan efisien. Yang keempat adalah memiliki banyak turunan manfaat. Nah, ini yang merupakan salah satu kegiatan di hilir, di mana nanti pemasaran tersebut akan menjadi sangat luas sekali, tidak hanya terbatas kepada produk turunan yang pertama, agar petani semakin bahagia. Nah, terakhir tentu, tadi sudah disinggung oleh Pak Sola bahwa nggak bisa kita hidup sendiri dalam dunia yang berubah dengan cepat ini. Oleh karena itu, perlu dibangun suatu ekosistem rantai nilai, supply chain, yang didukung oleh suatu marketplace. Nah, marketplace berkembang dengan banyak di Indonesia, anak-anak muda sekarang muncul dengan usaha-usaha startup dan juga bisa dimitrakan dengan usaha marketplace yang sudah besar. Jadi peluang ke depan sebenarnya ini cukup terbuka sepanjang kita bisa bersinergi dengan baik. Nah, kita ingin ke depan anak-anak muda lulusan pertanian maupun anak-anak muda yang mungkin belum berkesempatan kuliah itu berusaha pertanian itu seperti yang ilustrasi di gambar itu, memang didukung dengan teknologi, dengan digitalisasi yang valid, yang terukur dan keren. Kita lihat bagaimana petani-petani muda didukung dengan laptop, dengan tablet, dengan gadget, bisa mengukur dengan valid semua aktivitas budidaya maupun pengukuran panen dan pasca panennya. Dan juga ke depan kita harapkan juga tidak mengenal umur teknologi tersebut. Orang tua juga bisa melakukan penggunaan kemajuan teknologi di aktivitas usahanya. Nah, tentu kemajuan teknologi yang kita harapkan bagaimana nanti beberapa aktivitas bisnis tersebut yang selama ini menguras sumber daya terlalu banyak dan kurang efisien bisa digantikan perannya dengan bantuan robot. Jadi kalau kita lihat gambar ini ada suatu terobosan teknologi, penanaman padi itu bisa menggunakan bantuan robot. Jadi sangat efektif dan efisien sekali. Dan pemerintah tentu akan bisa mensubsidi ini kepada kelompok tani atau gapok tani disebutkan oleh Pak Zola tadi. Penyemprotan kalau masalah isu menggunakan teknologi drone, saya rasa di Indonesia sudah berjalan, mungkin di Sumbar perlu dikembangkan.
Apalagi kalau kita lihat negara tetangga kita seperti Thailand, Malaysia, ini teknologi drone untuk penyemprotan dan sebagainya ini sudah berapa tahun yang lalu mereka lakukan. Itu Indonesia harus mengejar ketertinggalan itu. Nah, tentu kita ingin contoh produk-produk pertanian tidak sebatas menjual di lokasi yang kumuh, yang repot, yang jauh dari perkotaan. Sudah bisa dengan digitalisasi, dengan rantai nilai, dengan kerjasama tersebut, produk pertanian masuk mall, gitu. Masuk swalayan, masuk minimarket. Dengan produk yang lebih bersih, yang lebih terstandarisasi, maka harganya akan naik berkali lipat dibandingkan dia hanya jual di tempat. Dan akan terbebas dari rente atau ijon. Kemudian kalau di sebelahnya kita lihat produk turunan seperti bawang goreng sama saus cabai gitu. Nah, kalau kita lihat ukuran Sumbar misalnya, berapa banyak usaha yang menggunakan bawang goreng, yang saus cabai yang masih diimpor dari luar. Kenapa tidak para petani kita tergabung dalam suatu industri rumahan ataupun dalam skala yang besar membuat produk turunan sehingga semua aktivitas usaha mungkin kuliner, bakso dan sebagainya cukup menggunakan produk lokal yang memang sudah diturunkan menjadi bawang goreng, sambal dan sebagainya. Nah, untuk itu salah satu pemikiran kami bagaimana suatu arsitektur pengembangan pertanian yang sesuai dengan kemajuan era industri 4.0 dan digitalisasi itu terdapat beberapa pilar di dalamnya karena pemasaran itu ada di dalam rantai bisnis. Jadi kalau kita benahinya hanya satu rantai, saya khawatir ini tidak memberikan suatu jalan keluar yang luar biasa. Jadi kita perlu berbicara secara out of the book thinking. Yang pertama adalah pilarnya harus petani. Kita harus punya suatu visi yang sama bahwa petani itu harus bahagia. Petani, nelayan, pekebun harus bahagia. Jadi oleh karena itu saya sepakat dengan konsep Pak Zola bahwa pilar utamanya itu adalah petani dan pelaku UMKM di suatu kawasan pengembangan. Kita bisa bikin pilot project sehingga daya dukung dan daya saingnya akan sangat-sangat tinggi sekali. Apakah itu berurusan dengan tanaman, ternak, ikan, olahan pangan, atau agroekowisata. Nah, pilar yang kedua tentu bicara tentang penyediaan saprodi dan asintan. Ini bisa dibuat suatu terobosan besar yaitu dengan membentuk BUMD yang khusus fokus kepada saprodi dan asintan. Dan nanti anak-anak perusahaannya atau rantai bisnisnya itu dibawa bisa dalam bentuk kedai Minang atau Minang Mart. Sehingga tidak ada petani itu mengalami kesulitan mendapatkan saprodi dan asintan dengan harga yang wajar dan kontinu. Nah, pilar yang ketiga adalah tentu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota. Dalam hal ini tentu mendukung dalam bentuk regulasi, penyediaan sarana prasarana, pendampingan, subsidi dan sebagainya. Dengan dukungan APBN dan APBD yang luar biasa tentu bukan hal yang sulit untuk dilakukan sepanjang itu konsisten. Nah, pilar yang keempat adalah kami perbankan, khususnya Bank Nagari tempat saya berprofesi. Kami bersama mitra perusahaan asuransi dan perusahaan penjaminan tentu akan menyediakan skema-skema dukungan perbankan, apakah itu pembiayaan maupun itu untuk transaksi digitalisasinya, termasuk juga pembiayaan kepada BUMD yang bergerak di saprodi dan asintan tadi. Dan juga nanti kepada beberapa pilar lainnya. Yang kelima adalah Litbang Edukasi Klinik dan Konsultasi Usaha. Nah, para Bapak Ibu nanti para pakar, perguruan tinggi, praktisi, teknokrat dan sebagainya bergabung di sini. Tentu dipimpin oleh salah satu direktur Litbang nanti agar bisa melakukan pendampingan, menjadi klinik bagi petani di pelaku UMKM di kawasan tersebut sehingga bisa naik kelas pemahaman dan pengetahuannya dalam berbudidaya yang lebih efisien. Pilar yang keenam adalah bagaimana hasil panen itu diolah dengan dukungan teknologi dan hasil yang terstandarisasi tidak hanya nasional dan bisa juga internasional. Nah, untuk itu maka bisa juga dibentuk BUMD yang khusus concern di bidang teknologi dan pengolahan hasil. Termasuk juga melakukan kemitraan dengan industri-industri kecil menengah atau IKM. Jadi ini suatu rantai yang sangat luar biasa. Nah, kemudian di pilar yang ketujuh ada perusahaan penyanggah agar harga itu stabil, agar petani tidak bingung ketika mereka sudah berproduksi tersebut, harganya jatuh. Nah, dalam bentuk BUMD Distribution Center. Dan tentu Sumatera Barat akan sangat bisa mendirikan ini dengan dukungan APBD
Dan juga perbankan bisa akan memberikan loan kepada BUMD Distribution Center. Jadi petani tidak perlu khawatir untuk berproduksi, khawatir untuk bercocok tanam. Yang penting hasilnya akan dibeli oleh BUMD pada saat terjadi supply yang melimpah. Pilar yang ke-8 adalah konsumen. Dalam hal ini tentu perlu suatu dorongan edukasi baik oleh Litbang tadi maupun oleh pemerintah untuk mengoptimalkan atau memaksimalkan produksi lokal untuk kebutuhan lokal. Jadi nanti masyarakat di Sumbar, tentu kemudian instansi di OPD, BUMD, BUMN, perusahaan yang ada di Sumbar, manfaatkan dulu seluruh hasil petani-petani kita yang di lokal. Sisanya nanti baru kita lakukan penjualan pemasaran ke daerah lain maupun untuk ekspor. Jadi kalau begini kita bisa menciptakan dalam skala Sumatera Barat suatu kemandirian pangan, kemandirian produksi dan sebagainya. Nah yang terakhir tentu para pemain-pemain pasar bergabung dalam suatu marketplace, ini juga bisa didirikan dengan BUMD marketing. Bisa anak-anaknya itu dibawa, ada Minangmart, ada Akademi Minang, dan sebagainya. Nah, kalau 9 pilar ini disinergikan, bersatu, komit, dan konsisten, saya rasa kebahagiaan petani suatu hal yang sangat mungkin diwujudkan, dan ujungnya tentu konsep kesejahteraan tadi nanti akan mudah diukur. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Dalam suatu skema, kita lihat sentra dari semua kegiatan kita itu adalah di petani. Yang lain tidak akan berdaya kalau petaninya tidak berdaya. Oleh karena itu, petani di kawasan kita jadikan pilot project. Nanti ada yang unggul di tanaman, di ternak, di ikan, di olahan pangan, dan termasuk juga agro ekowisata. Karena memang sekarang itu lifestyle-nya ada kecenderungan masyarakat kota itu menyukai juga untuk berfoto-foto di lokasi pertanian. Dan ini juga bisa dikembangkan menjadi agro ekowisata. Nah, pilar yang kedua tentu adalah saprodi tadi. BUMD Hulu, Kedai, Minangmart, dan sebagainya. Ini juga akan menjadi pensuplai saprodi dan asintan kepada kawasan itu. Ini juga bisa diberikan pembiayaan oleh Bank Nagari kepada BUMD Hulu ini. Sehingga dia menjadi pilar yang keempat. Dan tentu pilar yang ketiga adalah pemerintah provinsi dalam bentuk regulasi, sarana prasarana, subsidi, fasilitator, mediator. Jadi isu-isu mengenai konflik lahan dan sebagainya itu harusnya sudah diselesaikan oleh program yang jelas dari pemerintahan. Nah, bagaimana anak-anak petani? Kita nanti bisa dukung dari Mandagari dengan simpanan pelajar, bisa beasiswa, CSR, dan lain-lainnya. Kita ingin anak-anak petani kita ini bangga menjadi anak petani, dan mereka mempunyai masa depan yang cerah, karena memang mereka mempunyai daya hasil di kawasannya ini yang memang mampu membuat mereka hidup secara mapan ke depannya. Yang kelima tentu peran daripada perguruan tinggi, pakar, praktisi bergabunglah. Mari kita bersinergi di bawah suatu litbang edukasi, klinik, dan konsultasi usaha. Bergabung di sini, kita bisa edukasi baik petani maupun juga mohon bantuan kami untuk mendidik para analis-analis pembiayaan di bank. Ini bisa dilakukan kursus dengan guru-guru kami dari yang bergabung di litbang ini. Kemudian yang keenam tentu ada industri olahan keturunan dari produk pertanian agar nilai jualnya menjadi tinggi. Bisa untuk kebutuhan lokal dan kita bisa ekspor dan sebagainya. Nah, kemudian agar penampungan hasil dan stabilitas harga tersebut terjaga, dibentuk di satu perusahaan penyangga atau BUMD Distribution Center. Ini nanti bisa menampung hasil langsung dari petani atau juga menampung hasil yang dihasilkan oleh BUMD pengolahan hasil masuk ke BUMD Distribution Center. Distribution Center ini modal kerjanya juga bisa dibiayai oleh Bank Nagari. Bisa dibiayai oleh bank. Karena ini sudah skala korporasi, tentu pembiayaan komersial dengan ratusan miliar, puluhan miliar itu bukan suatu hal yang sulit untuk dilakukan. Industri olahan tadi BUMD ini juga bisa dibiayai oleh bank, baik itu modal kerjanya maupun investasinya untuk pendirian pabrik, beli mesin dan sebagainya. Nah, kemudian hasil dari distribution center secara partai besar bisa dikerjasamakan dengan digital marketing. Di sini bergabunglah para marketplace, anak-anak muda lokal Sumbar maupun anak Sumbar yang sekarang hebat-hebat di luar Sumbar untuk menciptakan suatu platform digital marketing atau marketplace, dan juga bisa dibentuk dengan BUMD marketing. Sehingga nanti bisa mempunyai skala kemitraan dan kerjasama yang luar biasa dengan daerah lain dan bahkan dengan negara lain. Nah, petani juga bisa melakukan pemasaran langsung masuk ke konsumen, yaitu masyarakat, Pemda, BUMN, perusahaan, daerah, dan sebagainya. Dan di samping itu, Litbang juga mengedukasi masyarakat untuk lebih mengutamakan produk asli daripada Sumatera Barat. Contohnya, apabila misalnya pemerintah, pimpinan perusahaan, pimpinan perguruan tinggi mewajibkan bahwa setiap rapat
setiap meeting, setiap acara itu menggunakan produk-produk buah pertanian olahan asli Sumatera Barat, tentu kebahagiaan petani itu saya akan lebih mudah kita wujudkan. Kira-kira itu Ibu Moderator, nanti terakhir itu rekomendasi kami adalah untuk mengeksekusi 9 pilar tadi dan juga masukan kepada Bu Yameldi yang insya Allah akan segera dilantik sebagai Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan wakilnya juga berlatar belakang pertanian. Bagaimana mensinergikan pilar-pilar tadi dalam suatu organisasi tim percepatan pengembangan pertanian Sumbar. Nah, perlu dipimpin oleh salah seorang tim leader pengembangan pertanian Sumbar. Ini kalau kami rekomendasikan, ini adalah satu individu profesional non-struktural dengan leadership yang kuat agar nanti BUMD Hulu, Bank Nagari, koordinator di kawasan pengembangan proyek, OPD pemerintahan, Direktur Litbang Edukasi Klinik dan Konsultasi Usaha, BUMD Pengolahan Hasil, BUMD Distribution Center, dan BUMD Marketing dan Marketplace itu memang dalam satu sinergi komitmen yang kuat yang dipimpin oleh tim leader yang kuat yang bertanggung jawab langsung kepada Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Nah, kami Bank Nagari merupakan bagian dari pilar itu dan pemiliknya adalah pemerintah daerah di Sumatera Barat. Tentu segala konsep, segala visi misi untuk mewujudkan pertanian Sumbar yang lebih maju, menuju petani yang bahagia, kami tentu siap dengan segala penyediaan skema-skema, apakah itu skema yang bersifat kepada petani UMKM maupun skema komersial kepada BUMD yang ada dengan harga yang kompetitif dibandingkan dengan bank-bank barang. Kira-kira itu kontribusi pemikiran. Kami yakin bahwa pemikiran ini adalah jauh dari kesempurnaan, tapi merupakan suatu kontribusi yang mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut di sesi berikutnya. Terima kasih Bu Moderator, Pak Dekan. Saya kembalikan, saya akhiri dengan Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.